Pernah nggak merasakan serangan panik tiba-tiba? Jadi seseorang yang mengalami serangan panik biasanya itu tiba-tiba saja merasakan perasaan dadanya berdetak kencang, kakinya lemes, bahkan ada orang yang ketika mengalami serangan panik itu merasa badannya kaku. Pernah enggak mendengar suatu peristiwa di berita bahwa seseorang ketika menghadapi ujian badannya tiba-tiba kaku sampai dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Nah, teman-teman, mungkin kita juga mengalami serangan panik tiba-tiba yang mungkin wujudnya berbeda. Tapi umumnya serangan panik itu muncul ketika kita mungkin lagi santai, lagi menempuh ujian tertentu gitu ya. Tiba-tiba badan kita itu terasa lemes, keringat dingin, jantung berdebar, bahkan ada yang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami serangan panik? Nah, serangan panik itu terjadi ketika gelombang pikiran seseorang itu berada di gelombang gamma. Gelombang dengan frekuensi sangat tinggi, bisa berada di antara 80 Hz sampai 100 Hz. Ketika orang berada di gelombang gamma, maka orang itu akan merasa serangan panik tiba-tiba, cemas tiba-tiba, rasa khawatir tiba-tiba, yang tentu akan mengubah hormon dalam tubuhnya, dan perubahan hormon inilah yang kita lihat. Badannya gemetar, kaku, ya kepalanya sakit. Dan ketika orang mengalami serangan panik, biasanya kalau kita sarankan tertentu, itu saran itu tidak bisa masuk ke pikirannya dia. Benar tak? Jadi kalau orang serangan panik, kita bilang santai saja, santai saja. Kenapa tidak bisa masuk atau tidak bisa membuat orang itu santai tiba-tiba? Karena begini, kalau kita berhadapan dengan serangan panik, baik orang lain yang merasakan ataupun kita, atau kita berusaha untuk menolong seseorang yang mengalami serangan panik, tentu kita turunkan dulu gelombang pikiran seseorang. Jadi dari frekuensi yang sangat tinggi, kita harus turunkan ke gelombang pikiran yang disebut alfa bahkan theta. Ketika orang sudah berada di gelombang theta, maka kita bisa memberikan sugesti yang bisa membuat dia lebih rileks. Nah, teman-teman, salah satu teknik untuk menurunkan gelombang pikiran adalah teknik pernapasan. Ada yang dikenal dengan nama 3 kali atau 3 detik tarik napas, kemudian 4 detik menahan napas, kemudian 5 detik menghembuskan napas. Itu dilakukan berkali-kali, anggap aja 3-4 kali. Ketika kita melakukan teknik pernapasan, bukan tujuannya supaya oksigen banyak masuk ke tubuh kita, bukan. Tetapi ketika kita melakukan teknik pernapasan itu, fokus pikiran kita turun di sangat fokus, yaitu kita akan merasakan aliran napas kita, berarti kita sangat fokus. Nah, ketika kita sangat fokus, itulah gelombang pikiran kita turun di alfa dan di theta, atau frekuensinya sangat rendah, antara 4 Hz sampai 8 Hz. Ketika seseorang sudah berada di frekuensi yang rendah, kita sugestikan, maka sugesti kita akan diterima pikiran bawah sadarnya, dan dia akan menjadi rileks sesuai dengan apa yang disugestikan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang ya, tiba-tiba lagi duduk, dia mengalami serangan panik, tegang, badannya kaku, kepalanya sakit, berkeringat dingin. Lalu kita ajak bicara, Mbak atau Pak, coba tarik dulu napas yang dalam. Tarik, kita hitung ya, tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Dengan teknik kurang lebih 3, 4, 5, sebanyak 3 kali. Lalu ketika dia sudah selesai itu, lalu kita katakan, sekarang coba lemaskan badannya, rilekkan badannya, lebih santai, lebih enak, rasakan.
Sekarang rasakan kepalanya sudah enak, dadanya sudah enak, badannya sudah enak. Nah, sugesti kita tuh pasti masuk ke pikiran bawah sadar. Oke, itu tip dari dokter untuk ketika kita menghadapi serangan panik baik diri kita maupun ketika kita berusaha untuk menolong orang lain yang mengalami serangan panik. Oke, tetap semangat.